Beliau bersabda, "Athqalus salawati 'alal munafiqina salatul 'isya wa salatul fajr. Law ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Salat yang paling berat 'alal munafiqin, bagi orang-orang munafik, yaitu salatul 'isya wa salatul fajr. Salat Isya dan salat subuh. Andaikan mereka mengetahui keutamaan pada kedua waktu salat tersebut, la atauhuma, mereka akan mendatanginya, memenuhi panggilan dan seruan Allah. Mereka berjalan menuju ke masjid-masjid Allah, bahkan kata Rasulullah, walau habwa, walaupun mereka berangkat ke masjid dalam keadaan merangkak. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan bahwasanya salat atau di antara salat yang paling berat untuk dijaga adalah salat subuh. Makanya ada komunitas, kalau tidak salah namanya pejuang subuh, karena memang di waktu subuh mereka berjuang untuk meninggalkan pembaringan, apalagi dengan cuaca seperti sekarang ini, hujan yang rintik-rintik, masya Allah. Namun di sini kita membuktikan bahwasanya kita bukan orang munafik dan kita bukan hamba dunia. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk kemudian menjadikan kita semata-mata menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mengambil misalnya rukun Islam yang 5. Dimulai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, agar kemudian kita semata-mata menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Kemudian setelahnya adalah mengerjakan salat, agar kita tidak menjadi hamba dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Janganlah kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian dan keluarga-keluarga kalian untuk mengingat Allah. Zikrullah yang dimaksudkan dalam ayat ini, kata para ulama tafsir, adalah as-salah, untuk mengerjakan salat. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana keseharian Nabi di rumah, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu membantu keluarganya di rumah. Namun jika tiba waktu salat, beliau kemudian bergegas menuju ke masjid, bahkan seakan beliau tidak mengenal kami. Karena salat mengajarkan kita untuk semata-mata menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau dibudak atau diperbudak oleh pekerjaan kita, oleh dunia kita, untuk mengerjakan salat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula puasa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, atau zakat setelah as-salah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk menjadi semata-mata menjadi hamba Allah, bukan menjadi hamba harta. Makanya kita diperintahkan untuk mengeluarkan sebahagian dari apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dan sekaligus membersihkan harta kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah dari sebahagian harta-harta mereka, khudh min amwalihim sadaqatan, sebagai bentuk sedekah, tutahhirhum,
yang mana sedekah dan zakat itu membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Coba kita lihat, membersihkan dan mensucikan. Apa yang dibersihkan, apa yang disucikan? Yang dibersihkan adalah harta-harta kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam kita bekerja, dalam kita mencari nafkah, dalam kita beraktivitas, kita tidak tahu, jangan sampai di antara harta yang kita miliki bercampur misalnya dengan sesuatu yang syubhat, yang samar-samar, atau bahkan bercampur dengan sesuatu yang haram. Bagaimana cara membersihkannya? Di antaranya adalah memperbanyak az-zakah, as-sadaqah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuzakkihim biha, dan untuk mensucikan diri-diri mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man yuka syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dibebaskan dari syuhha nafsi, yaitu sifat kekikiran yang ada pada dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Walaupun Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, coba kita lihat keadilan Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersedekah, mengeluarkan zakat. Allah mengatakan, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Wa mimma, dari sebahagian yang kami infakkan, atau dari sebahagian yang kami rezekikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak meminta semua harta kita. Sebagaimana yang kita salat, yang kita gunakan untuk salat, Allah tidak meminta semua waktu kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah memberikan kita waktu 24 jam sehari semalam. Kalau misalnya kita merata-ratakan, memberi satu waktu salat itu katakanlah 10 menit. Ini yang pertengahan, ya, bukan yang 5 menit, ya, paket ekspres, ya, bukan juga yang terlalu panjang. Katakanlah pertengahan 10 menit kali 50 menit. Dari 24 jam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selebihnya kita pakai untuk makan, selebihnya kita pakai untuk tidur. Bahkan dikatakan tidur yang ideal itu minimal 8 jam dalam sehari. Walaupun sebenarnya tidur yang paling baik itu adalah tidur yang paling berkualitas. Sebagaimana menu yang paling enak adalah lapar. Kalau sudah lapar, apapun menunya itu enak. Begitu pula tidur. Kalau sudah letih, ya sudah butuh untuk istirahat, maka terkadang walaupun hanya beberapa menit, kita mendapatkan yang namanya tidur berkualitas. Disitulah puncak kenikmatannya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selebihnya kita pakai untuk bersama dengan keluarga. Selebihnya dipakai untuk menonton ILC misalnya 3-4 jam sambil makan bakara atau pisang goreng, kemudian minum teh dan kopi misalnya. Selebihnya dipakai untuk berrekreasi, selebihnya dipakai untuk mencari nafkah, bekerja, selebihnya dipakai untuk main futsal, selebihnya dipakai main bulu tangkis, selebihnya dipakai pergi ke warkop, duduk berjam-jam. Masya Allah. Cuma 50 menit yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita, salat yang berkualitas. Dan itu pun manfaatnya kembali kepada kita, bukan untuk siapa-siapa. Allah Subhanahu wa taala dalam haditsun qudsi berfirman, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Andaikan, kata Allah, orang yang paling pertama sampai yang paling terakhir dari kalangan jin dan kalangan manusia. Coba kita lihat, dari manusia yang paling pertama Adam alaihissalam sampai manusia yang paling terakhir. Nanti kita tidak tahu siapa manusia yang paling terakhir di akhir zaman. Bukan cuma dari kalangan manusia, bahkan Allah mengatakan
Lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum. Dari jenis manusia, wa jinnakum, dan dari jenis jin, ya. Karena kita tahu ada namanya jin, ada namanya al-ins. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia. Mengapa didahulukan jin? Karena jin lebih dahulu dicipta daripada manusia. Mengapa disebut jin? Karena semua yang berasal dari huruf jim dan nun menunjukkan sesuatu yang tersembunyi. Jin, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian sedangkan kalian tidak melihat mereka. Di sini banyak jin yang mendengarkan pengajian seperti kita. Nah, duduk-duduk di situ. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, liya'buduni, kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa lanjutan ayatnya? Di dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Saya tidak mengharapkan dari mereka, kata Allah, dengan ibadah mereka itu, dengan salat mereka itu, min rizq, untuk mereka memberikan sesuatu kepadaku, kata Allah, dari rezeki. Wa ma uridu an yut'imun, dan saya tidak meminta mereka untuk memberikan aku makan. Karena Allah yang memberikan kita makan. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah Allah yang memberikan aku makan. Dialah Allah yang memberikan kepadaku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Jika saya sakit, dialah yang menyembuhkanku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Jadi Allah mengatakan dalam haditsun qudsi, dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir, dari kalangan jin dan kalangan manusia, kanu, semuanya, kata Allah, ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, memiliki hati seperti hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi andaikan di dunia ini tidak ada kekufuran, andaikan di dunia ini semua manusia dan jin memiliki hati seperti hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Sedikit pun itu tidak menambah kekayaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghaniyun 'anna. Allah Maha kaya dari kita. In takfuru, jika kalian kufur, fa innallaha ghaniyun 'ankum. Allah itu Maha kaya, tidak butuh kalian. Wala yurda li ibadihi al-kufur, dan Allah tidak ridha hambanya itu kafir. Wa in tashkuru, sebaliknya jika kalian bersyukur, yardahu lakum, Allah ridha kepada kalian. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Sebaliknya Allah mengatakan, law kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Andaikan manusia yang paling pertama sampai yang paling terakhir, dari kalangan jin dan kalangan manusia, semuanya memiliki hati seperti hati orang yang paling buruk di antara kalian. Andaikan semua penghuni bumi ini dari kalangan jin dan manusia memiliki hati seperti hatinya Fir'aun, ya. Tadi andaikan memiliki hati yang bertakwa seperti hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit pun tidak menambah kekayaan Allah. Dan sebaliknya, andaikan seluruh makhluk dari kalangan jin dan manusia memiliki hatinya Fir'aun, bahkan yang lebih buruk dari itu, memiliki hati dan sifat seperti iblis alaihi la'natullah, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, sedikit pun tidak akan mengurangi kekayaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Allah memberikan kepada kita waktu 24 jam, meminta dari kita beberapa menit untuk kita salat, dan manfaatnya
kembali kepada kita. Salat yang kita tunaikan ini adalah merupakan investasi akhirat kita. Langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid di tengah kegelapan, dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Basyiril masya'ina fi dhulami bin nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju ke masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kita membutuhkan cahaya di hari kiamat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Sebagaimana di dunia ini kita membutuhkan cahaya, penerang, agar kita bisa berjalan di tengah kegelapan malam. Agar kemudian misalnya di masjid seperti ini, kita bisa mengadakan pengajian dengan baik. Bapak Ibu bisa melihat siapa yang membawakan materi, dan pematerinya juga bisa melihat jamaah, siapa yang memperhatikan dengan baik, siapa yang sibuk dengan HP-nya, siapa yang tidur. Misalnya, seperti yang saya lihat, ini juga perjuangan di waktu subuh. Pahalanya besar insyaallah, menahan rasa kantuk. Ya, pemateri juga mengantuk, tapi sudah ada solusinya, yaitu secangkir kopi. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini diaduk-aduk ya? Tidak curi star gini? Oh, tidak diaduk? Ya, mohon maaf saya dari kampung, jadi saya tidak tahu yang begini-begini. Ini juga ini, ya. Mungkin sebagian bapak-bapak juga yang biasa minum kopi sejak dulu heran melihat agro. Ya. Ya. Jadi di hari kiamat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita butuh cahaya. Dan cahaya di hari kiamat nanti itu kita tidak dapatkan dari PLN. Tidak ada lagi PLN di sana. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bahkan tidak ada lagi gunung-gunung. Ya. Tidak ada lagi pepohonan. Tidak ada lagi rumah-rumah. Tidak ada lagi ya bukit-bukit. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahar." Ini apa ini? Oh, saya kira dia lupa kuenya. Piringnya saja. Ya. Jadi, yawma tubaddalul ardu, hari ketika bumi yang mereka pijak itu diganti. Ghairal ard, dengan bumi yang lain. Wassamawat, begitu pula langit-langit yang menjulang di atas mereka. Wa barazu lillahil wahidil qahar. Semuanya itu nampak, tidak ada yang tersembunyi, dan itu hikmahnya. Mengapa gunung-gunung tidak ada lagi di hari kiamat, bangunan-bangunan tidak ada lagi? Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, kemana gerangan gunung-gunung yang menjulang tinggi dulu di dunia? Qul, katakan, yansifuha rabbi nasfa, diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa barazu, agar mereka semuanya nampak, tidak ada yang bisa sembunyi pada hari itu, semuanya digiring ke padang mahsyar. Ya, tidak ada yang bisa sembunyi. Makanya dalam doa Ibrahim yang kita baca di akhir surah Ibrahim tadi, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang kami sembunyikan, apa yang kami tampakkan. Apalagi di hari kemudian, tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, atir rahmani 'abda, semuanya akan datang kepada Allah dalam keadaan hina. Ya. Tidak ada lagi orang-orang yang dulu menyombongkan diri di dunia, yang memiliki harta yang berlimpah atau kekuasaan dan pangkat yang tinggi. Semuanya sama di hadapan Allah, dibangkitkan dari kubur-kuburnya. Kata Nabi, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhma. Manusia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan hufah, bertelanjang kaki, urah, tidak berpakaian, ghurla, dalam kondisi dan keadaan belum dikhitan. Mengapa demikian? Kama bada'akum ta'udun,
Sebagaimana Allah menciptakan kalian dulu keluar dari rahim dan perut ibu kalian, kalian tidak membawa pakaian, kalian tidak membawa apa-apa, kalian belum dikhitan, begitulah nanti kalian dibangkitkan dari kubur-kubur kalian di hari kemudian. Aisyah mendengarkan hadis itu, beliau langsung menutup mukanya dan berkata, "Wah, sau'atah." Coba lihat, ini refleksi ya, rasa malu dari ibunda kita Aisyah mendengar Nabi berkata seperti itu. Lelaki dan wanita, semua manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Aisyah mengatakan, "Wah, sau'atah. Ya Rasulullah, kalau demikian bagaimana dengan kemaluan-kemaluan mereka?" Lelaki dan wanita saling memandang antara yang satu dengan yang lain. Apa kata Nabi? "Al-amru asyaddu min an yuhimmahum lidzalik." Wahai Aisyah, kondisi pada hari itu lebih dahsyat sampai-sampai mereka tidak sempat lagi berpikir untuk saling memandang antara yang satu dengan yang lain. Lupa segalanya. Sama ketika terjadi bencana, ada di antara saudara-saudara kita rahimahumullah didapatkan dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, mungkin ada di antara mereka yang sementara berada di dalam WC. Kemudian tiba-tiba terjadi gempa. Dia lupa pakaiannya, lari keluar begitu saja. Ya, ini gambaran terkecil. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ." Wahai manusia, takutlah kalian dengan Tuhan kalian. Sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Kita ini baru berapa skala Richter saja goyang-goyang, ya, sudah kita pada lompat semua. Ya. Apalagi kalau di hari kiamat memang bumi diguncang seguncang-guncangnya. Idza syamsu kuwirat. Tadi kita baca ketika matahari dilipat. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun inkadarat. Ketika bintang-bintang berjatuhan saling bertabrakan. Ya. Wa idzal jibalu sugirat. Tadi yang saya katakan ketika gunung itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ingatlah ketika bumi digoncang dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa yang ada di dalam perut bumi itu dimuntahkan semua. Wa qala al-insanu, manusia berkata, "Malaha? Apa yang terjadi dengan bumi ini? Selama ini kita tempati, kita beraktivitas begitu tenangnya. Bahkan kita membangun gedung yang tinggi, dipancang pondasinya ya berapa meter ke bawah. Ya untuk kemudian membuat bangunan pencakar langit ke atas. Tiba-tiba cuma dalam hitungan menit Allah menggoncangkannya sedikit. Ya. Dan apa yang terjadi di Palu ini pelajaran yang luar biasa. Mungkin ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah melihat kondisi di sana. Ya, di sini ada Pak Wawan, ya, kami sempat sama-sama ke sana, ke Lombok, ke Palu. Subhanallah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, perkampungan utuh hilang. Ya, kemudian perumahan yang dihuni oleh ribuan orang itu tanah kemudian berguncang, bukan cuma bergetar. Ya, orang mengatakan dan kami lihat sendiri sempat berdiri di tempat itu, subhanallah, di luar nalar kita Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Bumi itu ibaratnya seperti apa namanya? Bulldozer atau seperti di blender. La haula wala quwata illa billah. Ini baru gambaran terkecil. Belum hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, "Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at." Kalian melihat wanita yang sementara menyusui bayinya, mencampakkan bayinya begitu saja. Beberapa tahun yang lalu saya diceritakan oleh salah seorang ustadz yang tinggal di Jogja ketika terjadi gempa di sana, ya, kalau tidak salah daerah Bantul. Ya, ketika diisukan ada tsunami, dan memang ada tsunami pada waktu itu walaupun tidak sebesar yang terjadi di Aceh. Ada seorang ibu-ibu, dia ketakutan
Kemudian dia berlari menuju ke perbukitan sambil membawa bayinya. Dia gendong, lari berkilo-kilo, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Setelah tiba di tempat yang aman, di tempat yang tinggi, dia lihat ternyata bukan bayinya yang dia bawa, tapi bantal. Sahih. Ini kejadian nyata Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tadhal. Makanya Allah mengatakan, yauma taruna tadhalu. Hari ketika kalian melihat orang pada kebingungan, ya. Sekedar ada hoaks saja, isu, bili-bili sudah retak. Hati-hati penduduk Makassar. Itu sudah paniknya luar biasa. Tidak bisa tidur di waktu malam. Ya. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara. Kalian melihat manusia itu seperti orang yang mabuk, sukara. Wa ma hum bisukara. Mabuknya mereka bukan karena minuman keras, walakinna adzaballahi syadid. Tapi karena dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di hari kiamat nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Tapi ingat, orang yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak di dunia, ketika berada dalam kubur, di alam barzakh, dan ketika nanti di hari kemudian. Banyak kejadian yang akan terjadi di hari kiamat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Dan hanyalah amalan saleh yang menyelamatkan kita. Yang kita kerjakan, yang kita persembahkan, yang kita berletih-letih, yang kita sabarkan diri kita mengerjakannya, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya di dunia ini. Ini yang bermanfaat bagi kita di hari kemudian. Harta yang kita kumpulkan, kita akan tinggalkan. Pangkat dan jabatan yang hari ini kita lihat orang saling sikat, orang saling sikut, ya, orang saling mencekal. Bahkan ada yang sampai menjilat ke atas, menginjak ke bawah untuk mendapatkan yang namanya kekuasaan, pangkat dan jabatan. Apa kata mereka di hari kemudian? Ma aghna anni maliyah. Ternyata harta yang saya kumpulkan selama ini tidak bermanfaat sedikit pun. Halaka anni sultaniyah. Begitu pula dengan kekuasaan yang saya cari, yang saya kejar, itu justru yang membinasakan saya. Makanya Nabi Ibrahim dalam doanya, dia badikan dalam surah Syu'ara, "Wala tukhzini yawma yub'atsun." Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di hari berbangkit nanti, di hari kemudian. Yawma la yanfa'u malun wala banun. Hari ketika tidak ada lagi manfaatnya sedikit pun. Malun, harta yang kita miliki, wala banun, begitu pula anak keturunan kita. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Amalan kita Bapak Ibu. Salat yang kita kerjakan. Langkah-langkah kaki kita menuju ke masjid sebagaimana yang saya katakan tadi, yaitu akan menjadi cahaya di hari kemudian. Coba kita baca dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha. Setiap di antara kalian pasti akan melewatinya. Apa yang dimaksud? Tityan sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Ini adalah sesuatu yang harus kita lalui, kita jalani. Kemudian kata Allah, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw." Adapun orang yang bertakwa itu diselamatkan oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu, Nabi mensifatkan jembatan itu lebih tipis dari selembar rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Makanya memang Allah mengatakan, "Tsumma nunajji," kami yang menyelamatkan. Bukan lagi kelihayan kita, bukan lagi kepiawaian kita, bukan lagi pengawal-pengawal kita, bukan lagi kekuatan kita, bukan lagi harta benda yang kita miliki. Tsumma nunajji. Allah mengatakan kami yang menyelamatkan. Siapa? Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Adapun orang-orang zalim tersungkur semua ke dalam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini secara teknis, secara panjang lebar dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disinilah kita membutuhkan amalan-amalan saleh, terutama salat itu yang akan menjadi cahaya dan penerang bagi kita. Karena ketika Nabi menjelaskan tentang peristiwa di mana kita akan berjalan di atas sirat, beliau mengatakan ada yang berjalan seperti kilat,
Ada yang berjalan seperti orang yang berkendaraan cepat. Ada yang berjalan di atas sirat seperti orang yang berlari-lari. Ada yang berjalan seperti orang yang jalan biasa. Ada yang tertatih-tatih. Kemudian kata Nabi, di bawah jembatan itu, di dalam neraka, dan disebut dengan kalub. Kalub, kalau bapak ibu ke pasar mau beli daging, biasa daging itu digantung menggunakan pengait besi. Begitu posisinya dari bawah, yang terbuat dari api, dia menarik orang yang berjalan di atas sirat. Ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, ini kembali kepada kualitas cahaya yang dimiliki oleh setiap orang yang lewat di atas sirat itu. Ada yang memiliki cahaya yang sempurna, dia berjalan cepat. Ada yang agak, ya kalau kita istilahkan di sini mungkin ada yang 100 watt, ada yang 50 watt, ada yang 5 watt, ada yang 3 watt. Ya, ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sebesar ibham, yaitu sebesar jempol kaki. Itu pun mati redup, kayak lampu yang hampir habis minyaknya. Ketika menyala dia berjalan lagi, ketika mati dia berhenti lagi. Bayangkan di bawah neraka menunggu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Siapa yang melewati ini? Orang beriman, orang kafir. Mana orang munafik? Dia sudah ditinggal di belakang. Orang munafik di hari kiamat, Bapak Ibu, makanya Allahu Akbar. Ini salat subuh. Dan tadi kita sudah sebutkan hadisnya, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh. Mengapa? Salat subuh dan salat isya. Karena Allah mensifatkan orang munafik di dalam Al-Quran seperti ini. Innal munafiqina, orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka mau menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Mereka yang tertipu. Apa sifatnya? Idza qamu ila shalah qamu kusala. Jika mereka berdiri hendak melaksanakan salat, mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Makanya kalau kita salat malas-malas, ya, apalagi imamnya sedikit memanjangkan bacaan, kita marah-marah di belakang, cuma menambah beberapa detik saja, beberapa menit, terutama di bulan suci Ramadan, keluar semua dalilnya. Setelah salat didatangi, ya Pak Imam, Nabi bersabda kalau kalian salat hendaknya meringankan bacaan, di belakang ada orang lemah. Ya ini hawa nafsunya yang dia pakai. Ya. Tapi kalau nonton pertandingan sepak bola 2 kali 45 menit, kalau klubnya kalah dan tidak ada injury time, dia marah sama wasit. Ya. Coba bayangkan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini dia. Ini poinnya. Yura'unan nas, mereka salat hanya untuk dilihat oleh manusia. Terutama orang munafik di zaman Nabi, mereka salat bukan karena Allah, tapi hanya mau dilihat oleh Rasulullah. Dan Nabi di zamannya, di masjidnya, tentu penerangan tidak seperti yang kita miliki di Masjid Al-Mardiyah ini. Kalau di sini semua saya bisa lihat dengan jelas. Ya, siapa yang di dekat, siapa yang di tengah-tengah, siapa yang di ujung, bahkan di luar masjid, saya juga bisa lihat. Karena terangnya di masjid. Nabi dulu tidak seperti ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Di waktu malam, di waktu subuh, gelap, tidak terlalu terang. Makanya kesempatan orang-orang munafik tidak ke masjid karena tidak dilihat oleh Nabi. Kesempatan. Mereka tidak ke masjid karena tidak dilihat oleh Rasulullah. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, kami di zaman Nabi kalau ada orang yang tidak hadir salat subuh, kami sudah berburuk sangka atau mengira-ngira jangan-jangan dia termasuk orang munafik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, jadi orang munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran. Ya, ini nifaq aqadi, dan mereka nampak bersama dengan kaum muslimin. Di hari kiamat nanti Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari ketika Allah menampakkan diri di hadapan mereka, mereka diperintahkan bersujud di hadapan Allah secara langsung. Mereka semua bersujud, fala yastati'un. Namun kata Allah, ada di antara mereka yang tidak mampu bersujud. Kata Nabi, punggungnya menjadi kaku, dia tersungkur, tapi dia tidak bisa bersujud. Siapa mereka? Itulah orang-orang munafik. Itulah orang-orang munafik. Nah, ketika mereka hendak melewati titik sirat, diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Hadid, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawm. Hari ketika kalian melihat
orang-orang yang beriman dari kaum laki-laki dan kaum perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim, nampak cahaya terang di hadapan mereka dan di sisi kanan mereka yang menerangi langkah-langkah kaki mereka. Allahu akbar. Inilah salat-salat yang kita tunaikan. Makanya Nabi mengatakan wassalatu nur, salat itu cahaya. Di hari kiamat kita akan dapatkan Bapak Ibu cahaya itu. Ya, makanya perbaiki kualitas salat kita agar lampu kita juga berkualitas. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya itu menuntun langkah-langkah kaki mereka terutama ketika berjalan di atas titian sirat. Sebaliknya, beberapa ayat berikutnya Allah mengatakan, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Hari ketika orang-orang munafik dari kaum laki-laki dan kaum perempuan yang juga mau berjalan di atas sirat tidak punya cahaya. Mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, mereka melihat, oh orang-orang yang beriman ini ada lampunya, ada cahayanya. Apa kata mereka? Unzuruna, tunggu kami. Naqtabis min nurikum. Kami mau berjalan bersama dengan kalian. Kami mau nebeng dengan kalian. Kami mau mengambil manfaat dari lampu kalian. Ya. Karena dulu di dunia mereka ikut-ikutan juga dengan orang yang beriman. Di hari kiamat mau juga ikut-ikutan. Mereka berkata, unzuruna naqtabis min nurikum. Tapi Bapak Ibu dalam kondisi seperti itu datang malaikat atau dikatakan kepada orang-orang munafik itu, qila rji'u wara'akum. Pulang, kembali kalian, mundur. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura, cari cahaya sendiri. Hari ini tidak boleh lagi ikut-ikutan. Ya. Dan dalam kondisi seperti itu, untuk memisahkan antara orang yang beriman dengan orang munafik, faduriba bainahum bisur, kata Allah. Tiba-tiba dihadirkan di antara mereka pembatas berupa dinding. Faduriba bainahum bisur, dan dinding itu Masya Allah, ya, seperti penjara Bapak Ibu. Bagian dalamnya itu adab, bagian luarnya itu rahmat bagi orang yang bebas. Faduriba bainahum bisurin lahu bab. Dinding itu memiliki pintu yang besar. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah. Bagian dalamnya ada kasih sayang Allah untuk orang-orang yang beriman. Wa zahiruhu min qibalil adab. Bagian luarnya ada adab di sana untuk orang-orang munafik. Jadi mereka diperlakukan di hari kiamat sebagaimana kondisi mereka dulu di dunia. Ketika mereka dulu di dunia menampakkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, seakan dia adalah seorang muslim, namun dia benci kepada Islam dan kaum muslimin. Di hari kiamat diperlakukan seperti itu. Ya, ada dinding yang memisahkan, bagian dalamnya rahmat, bagian luarnya adab untuk orang-orang munafik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Dan semoga Allah melindungi kita dari sifat kemunafikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala amalan saleh yang kita kerjakan menjadi pemberat timbangan amalan kebajikan di hari kemudian dan penyelamat dari adab neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahannya kepada kita insyaallah. Saya mungkin tidak bisa berpanjang lebar karena waktu membatasi kita, sudah syuruk kalau tidak salah ya. Dan mungkin ada di antara kita yang libur 5 hari kerja tapi mau mengantar anak-anaknya ke sekolah, ya. Ya makanya mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat ini ya Allah semakin menguatkan hati-hati kita di atas ketaatan. Mari kita bersabar Bapak Ibu. Bersabar sebentar saja. Bersabar sebentar saja. Untuk kemudian kita mendapatkan kenikmatan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran kita di dunia ini hanya sebatas umur kita. Selebihnya kita akan beristirahat. Makanya kematian bagi orang yang beriman itu peristirahatan. Ya, makanya dalam doa diajarkan oleh Nabi, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki agamaku yang merupakan inti urusanku. Wa aslih li dunyai, perbaiki duniaku, allati fiha ma'ashi, tempat tinggalku. Wa aslih li akhirati, perbaiki akhiratku, allati ilaiha ma'adi, tempat kembaliku. Wa ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupan untukku kesempatan untuk menambah kebaikan. Wa ja'alil mauta, dan jadikan kematian untukku rahatan min kulli syarr, peristirahatan dari segala keburukan. Jadi selama kita hidup, jadikan kehidupan ini kesempatan untuk menambah kebaikan. Ya, makanya mengapa dalam Islam kita dilarang untuk minta mati walaupun sakit keras. Mungkin ada yang mengatakan, "Oh, saya sakit-sakit, Mak."
merepotkan juga keluarga, ya. Tidak ada juga semangat hidupku di dunia. Kapan itu saya mati? Jangan bilang seperti itu. Nabi pernah menjenguk pamannya Al-Abbas yang sakit keras. Saking kerasnya sakit Al-Abbas, dia minta ya agar dimatikan saja. Apa kata Rasulullah? Ya ammi, ya ammah, wahai pamanku, jangan engkau meminta kematian. Ya, karena selama hayat masih di kandung badan, bagaimanapun kondisi kita masih bisa menambah kebaikan dan bisa mengurangi keburukan. Misalkan ada orang yang terbaring di atas pembaringannya tidak mampu berbuat apa-apa, katakanlah dia lumpuh, tapi masih bisa dan banyak amalan soleh yang bisa dia kerjakan. Dia masih bisa berzikir, subhanallah, alhamdulillah. Dia masih bertaubat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia masih bisa salat walaupun dengan isyarat. Boleh jadi salat yang ketika dia dalam kondisi seperti itu yang diterima di sisi Allah, selama ini tidak. Ya, makanya jangan kita pernah meminta kematian, namun mintalah agar Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita sudah meninggal, Bapak Ibu, kita tidak mampu lagi menambah kebaikan dan tidak mampu lagi untuk mengurangi keburukan. Sudah ditutup lembaran catatan kehidupan kita. Ya, tinggal kita menanti doa orang-orang soleh dan amalan-amalan soleh yang pernah kita kerjakan selama kita hidup di dunia, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Jadi kita bersabar sejenak. Setelah ini insya Allah kita kembali kepada Allah dan kuburan kita akan menjadi taman dari taman-taman surga, dan kita akan ditidurkan menanti dan menunggu hari kiamat, kita dibangkitkan dan mendapatkan semua kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu saudara-saudara sekalian pengajian kita pada subuh hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, syukran atas segala perhatian. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.